Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidaya Yuda Semara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah sistem, yaitu sistem penjualan kopi atau disingkat dengan Shijuku. Untuk penjelasan singkat mengenai sistem Shijuku, yaitu sistem informasi penjualan berbasis aplikasi yang bertujuan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian kopi dengan menggunakan aplikasi, dan di sini konsumen juga bisa memilih berbagai macam jenis kopi yang diinginkan, yang pastinya dijamin kualitasnya. Untuk analisa kelemahan sistem lama, di sini saya menggunakan metode analisa Pisces, yang dimana analisa kinerjanya sistem lama informasi yang disampaikan belum tepat dan akurat, seperti informasi ketersediaan barang, informasi penjualan, dan informasi pembelian. Untuk analisa informasi sistem lama, informasi laporan yang dihasilkan masih mempunyai tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Tidak ada informasi tertulis mengenai jumlah persediaan barang. Untuk analisa ekonomi sistem lama, apabila pihak manajemen ingin mengetahui laporan-laporan setiap periode dengan cepat, maka harus membeli perangkat lunak dengan harga yang cukup mahal. Analisa kontrol sistem lama, tidak adanya proteksi terhadap data administrator maupun petugas yang bertanggung jawab terhadap sistem. Analisa efisiensi sistem lama, apabila admin yang biasanya mengurus data pembelian dan penjualan tidak hadir di toko beberapa hari, maka dapat mengakibatkan data penjualan di toko menjadi tidak sinkron. Analisa servis sistem lama, kualitas pelayanan kurang baik, pelayanan terhadap konsumen yang datang kurang terlayani dengan cepat. Selanjutnya ada tabel fungsional. Yang pertama ada proses sistem informasi penjualan kopi yang terlibat konsumen admin, di mana di toko. Kapan kegiatan sistem terjadi? Setiap ada transaksi pembelian. Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Konsumen melakukan pemesanan, kemudian data dicatat oleh admin dan barang diserahkan ke kurir untuk dikirim. Yang kedua ada proses pencatatan data pemesanan yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan kegiatan sistem terjadi? Setiap ada transaksi pembelian. Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Data pesanan dicatat oleh admin. Ketiga ada proses transaksi pembayaran yang terlibat admin dan konsumen, di mana di toko. Kapan kegiatan sistem terjadi? Setiap ada transaksi pembelian. Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Admin menerima pembayaran dari konsumen. Yang keempat ada pengiriman barang yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan setiap ada transaksi pembelian? Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Admin mencetak nota pembayaran sebagai bukti. Yang kelima ada proses pendataan barang yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan kegiatan sistem terjadi? Setiap ada pembelian barang pembelian. Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Admin akan mendata barang yang dibeli oleh konsumen. Yang keenam ada proses pendataan konsumen yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan setiap ada pembeli? Bagaimana admin melakukan pendataan dari kepada konsumen. Proses ketujuh penjumlahan harga barang yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan setiap ada barang yang dibeli? Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Admin melakukan penjumlahan total harga barang. Selanjutnya yang ke-8 ada proses pembayaran yang terlibat konsumen, di mana di toko. Kapan setiap ada barang yang harus dibayar? Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan? Konsumen melakukan pembayaran ke admin. 9. Proses pencetakan nota pembayaran yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan setelah proses pembayaran selesai? Bagaimana admin mencetak nota pembayaran setelah proses pembayaran selesai? Yang ke-10 ada proses pengemasan yang terlibat admin, di mana di toko. Kapan kegiatan sistem terjadi? Setelah ada transaksi pembayaran.
bagaimana admin melakukan pengemasan. Yang ke-11 ada proses pengiriman yang terlibat kurir, di mana alamat tujuan, kapan kegiatan sistem terjadi, setiap ada barang yang akan dikirim. Bagaimana kegiatan sistem dilaksanakan, kurir menerima barang yang dikemas oleh admin untuk dikirim ke alamat tujuan. Selanjutnya ada arsitektur komputer. Di sini ada desain jaringan dari sistem Izuku, yaitu konsumen melakukan pembelian melalui website, kemudian data dari pembeli tersebut akan dikirim ke web server, kemudian web server akan mengirimkan data ke PC, dan PC dioperasikan oleh seorang admin, kemudian data yang sudah ada di PC akan disimpan melalui database. Ini untuk diagram konteksnya. Ada proses sistem informasi penjualan kopi yang melibatkan konsumen, admin, dan kurir. Kemudian untuk DFD level 1-nya terdapat 3 proses, yaitu pencatatan data, transaksi pembayaran, dan pengiriman barang. Untuk DFD level 2 ada proses pengiriman barang, pendataan konsumen yang melibatkan konsumen dan admin. Kemudian untuk DFD level 2 selanjutnya terdapat 3 proses, yaitu penjumlahan harga barang, pembayaran, dan pencetakan nota pembayaran yang melibatkan konsumen, admin, dan kurir. Untuk DFD level 2 selanjutnya ada proses pengemasan dan pengiriman yang melibatkan konsumen dan kurir. Di sini ada ERD. Di sini ada 4 tabel, yaitu tabel konsumen, admin, barang, dan kurir. Untuk struktur datanya, untuk struktur tabel, di sini ada tabel konsumen dengan entiti nama, kode pembelian, alamat, jenis barang yang dibeli, dan nomor HP. Untuk tabel barang, memiliki entiti nama barang, jenis, kode barang, dan stok. Untuk tabel admin, ada nama, ID admin, jenis kelamin. Untuk tabel kurir, ada entiti nama, ID kurir, dan nomor HP. Di sini untuk desain interface-nya ada from input dan from output. Dan untuk nama interface-nya yaitu penjualan kopi. Untuk selanjutnya ada alpha testing, yaitu yang pertama ada pengujian from input dan pengujian from output. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemahaman saya terhadap mata kuliah RPL. Menurut saya mata kuliah RPL sangat bermanfaat karena ilmu yang dipelajari di RPL berkaitan tentang perancangan sebuah aplikasi yang dimana terdapat hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam membuat suatu aplikasi agar bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang dibuat dengan proses yang benar dan menciptakan aplikasi yang berkualitas. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.